Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injara Tri Oktaviani dari kelas 12C Farmasi. Di sini saya akan melakukan presentasi laporan prakerin yang selama 3 bulan praktek kerja lapangan di Apotek Honggosojo. Berikut latar belakang PKL adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik, dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Tujuan PKL yang pertama, memberikan siswa-siswi pengalaman nyata tentang dunia kerja agar lebih siap menghadapinya ketika sudah lulus sekolah. Yang kedua, membentuk sikap tanggung jawab, disiplin, dan etika yang baik dalam berinteraksi di lingkungan sekitar. 3. Mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek. Berikut manfaat PKL. Yang pertama, memberikan pengalaman praktis. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan baik secara langsung. 3. Menggali sumber ilmu yang belum didapat di sekolah. Apotek adalah tempat menjual dan membuat atau meramu obat. Apotek juga merupakan tempat apoteker melakukan praktik profesi farmasi sekaligus menjadi peritel. Berikut tugas dan fungsi apotek. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucap sumpah jabatan sebagai sarana farmasi, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi. Penggolongan obat. Yang pertama, ada penggolongan obat bebas dengan simbol berwarna hijau. Obat bebas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas dengan simbol berwarna biru tua. Obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun obat tersebut dapat peringatan khusus saat digunakan. Yang ketiga, obat keras dengan simbol berwarna merah dan di dalam simbol ada huruf K berwarna hitam. Obat keras yaitu obat yang dibeli menggunakan resep dokter. Yang keempat, obat narkotika yaitu obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, sintetis maupun non-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan pengurangan nyeri. Yang kelima, obat jamu merupakan obat yang terbuat dari tanaman, obat turun-temurun generasi ke generasi. Yang keenam, obat herbal berstandar yaitu obat tradisional yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan bahan bakunya yang telah distandarisasi. Yang ketujuh, obat fitofarmaka. Obat ini yaitu obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan klinis. Kegiatan saya selama di apotek, yang pertama, membersihkan apotek, menyapu dan mengepel setiap pagi atau di setiap sore. Yang kedua, membersihkan rak paten, generik, antibiotik, rak sirup, rak salep, rak susu, dan etalase lainnya. Yang ketiga, menyetok rak obat dan mengisi kartu stok. Yang keempat, melayani pasien. Yang kelima, mencocokkan barang dan faktur yang baru datang dari PBF. Yang keenam, mengecek kolesterol, asam urat, dan gula. Berikut penerapan materi. Materi yang ada di sekolah sangat berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan selama PKL di apotek. Mengetahui indikasi obat oral maupun topikal, penyimpanan obat, penerimaan barang, cara pembuatan etiket, dan cara membaca signa. Berikut hasil dan capaian saya selama di apotek. Yang pertama, dapat berkomunikasi kepada pasien dengan baik. Yang kedua, dapat mempelajari dan menghafal obat-obatan yang ada di apotek. Yang ketiga, mampu mengecek kolesterol, gula, asam urat, dan mengetahui batas normal. Yang keempat, mampu meracik obat. Yang kelima, dapat mengetahui tentang alur penerimaan barang datang dari PBF. Yang keenam, mampu mengisi kartu stok. Waktu dan tempat. Praktek kerja lapangan dilaksanakan di Apotek Honggosojo yang terletak di Jalan Kudus Dawe Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan kegiatan prakerin di Apotek Honggosojo selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024.
Jam kerja di Apotek Hongkosoco dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi jam setengah 8 sampai jam setengah 3 sore. Shift siang jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kesulitan saya selama di apotek, ketika ada pasien yang menyebutkan gejala dan keluhan masih ada yang kurang tahu obat apa yang harus diberikan kepada pasien. Solusinya adalah menanyakan hal tersebut kepada karyawan apotek. Obat apa yang harus diberikan agar tidak ada kesalahan dalam pembentukan penanganan. Kelebihan dan kekurangan saya selama di apotek. Kelebihan saya yang pertama, dapat berkomunikasi kepada pasien dengan baik. Yang kedua, mampu bersikap ramah ke semua pasien dan karyawan di apotek. Kekurangan saya yang pertama, bila pasien menyebutkan keluhannya terkadang tidak tahu obat apa yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua, kadang-kadang masih memiliki sikap grogi. Kesimpulan dan saran. Jadi lebih mengetahui tentang obat-obatan yang belum dipelajari saat sekolah. Selain itu juga, jadi lebih tahu mengenai semua lingkup yang ada di apotek sehingga menambah motivasi. Dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap profesional dalam menghadapi pasien yang ingin konsultasi. Berikut lampiran saya selama melakukan prakerin di apotek. Sekian, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.